Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa 'araja bihi ilas samawatil 'ula liyuriyahu min ayatihi al-kubra. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil mursal bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladhina kanu lil haqqi 'aunan wa ansara. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahu maulanal azim. Yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus orang tua kita, ayahanda Kiai Haji Arif Rasyad. Mudah-mudahan sidin dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala umur sidin dalam sehat walafiat. Dan begitu juga yang dimuliakan para alim ulama, guru-guru yang lainnya yang tak bisa disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada pian serta. Dan juga yang ulun muliakan para ketua dan tokoh masyarakat, dan juga yang memuliakan tarik kita tadi yang telah membacakan ayat suci Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan dengan dibacakan ayat suci Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya, menurunkan maghfirahnya pada acara kita pada siang kali ini. Dan juga yang ulun hormati para ketua dan tokoh masyarakat, para undangan, para hadirin wal hadirat, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita yang tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya yang tak terhingga yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu besar yang tak bisa kita hitung daripada saking banyaknya. Dan ini pun dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya kamu menghitung akan nikmat Allah yang diberikan kepada kamu, niscaya kamu tidak bisa menghitungnya daripada saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita memang mengakui, kita menyadari akan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dipanjangkan umur kita, disehatkannya badan kita, dan nikmat yang lainnya. Nah, mudah-mudahan dengan kita menyadari, meyakini, dan mengakui akan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita dapat mensyukurinya. Sehingga nikmat yang begitu banyak yang ada di diri kita ini tidak diambil oleh Allah, bahkan malah ditambah lagi ya kan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan itu memang janji Allah ya kan kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, saya akan tambahi lagi nikmat itu daripada kamu. Nah, inilah yang sangat perlu, sangat ya kan yang kita usahakan benar supaya kita ini bisa mensyukuri nikmat yang sudah ada ini. Tetapi mudah-mudahan kita mensyukuri ini dengan pengertian syukur yang sebenarnya, dengan syukur yang bujur-bujur yang dinamakan syukur. Karena para hadirin, ya, syukur, kalimat syukur ini memang mudah untuk dikatakan, mudah keluar daripada mulut kita, ya kan, syukur itu mudah. Tetapi para hadirin, pelaksanaannya syukur ini adalah sulit. Bahkan bukan sulit lagi, sangat-sangat sulit. Kenapa? Karena para hadirin hati syukur, ya kan?
Dan sebelumnya dulu lah nikmat Tuhan ini banyak banget dulu gitu nih. Bahkan kalau ngitung ya disebut Juli kita ingin saling semangat gitu lucut sudah kaki gigi sudah lucut ya Pak ada yang memadakan apa paling sakit di dunia ya boleh ada yang memadakan paling sakit di dunia itu beranak ya boleh jadi yang lain ada aja ini disebut juga orang tanggung rendang ya boleh orang buat ya kan Insya Allah untuk kita akan lebih tegang lagi Bapak melalui pembacaan bahas pengalaman 4 bulan yang lalu Pak hingga situ jadi dibawa model dianggap belum jadi kurang CV-nya sudah ya tapi kan memang sebenarnya Pak enggak? Memang sebenarnya kawin sini namanya jadi jadi di mana Dre? Nikmat Tuhan ini yang benar pernah yang ada kisah lah, ada kisah itu dulu ada orang pada tahun ini sudah ada kisah kan di sekolahan baru bertahun sih pulang lah jadi orang ini jauhiannya ini orang ini minta sih orang di kampungnya minta sih disuruh minta duit jauhiannya jadi orang ini jauhian ini minta duit di pasar jauhian minta duit di pasar jadi di pasar minta duit ini kadang-kadang orang kembali pasar itu ya 1.000 atau berapa 2.000 amunnya orang kembali 5.000 ansur kan itulah gawiannya si pengemis nih bisa si pengemis ini limbah minta akhirnya setelah ini selesai di pasar lalu punya ke kampung-kampung minta duitnya ini Assalamualaikum Waalaikumsalam minta sedekahnya Pak Haji dalam makan Pak Haji bisa gawiannya gitu sekalinya ini tak tok rumah orang sugih nih Assalamualaikum Waalaikumsalam minta sumbangannya dikit Pak Haji dengan makan aja Pak Haji ya aja tulis bentar masuk ke dalam limbahnya masuk ke dalam sekalinya Haji ini membawa duit menjuluk nih ya sekalinya memberi sekali ini bahasa anunya apa lah sedepok lah sahabat dari memberi pakai duit siapa nih si pengemis aja jadi si pengemis Haji jangan macam-macam Haji jadi Pak Haji kan apa? Tadi kan kita duit loh dibalik bujuran Pak Haji bujuran aku kan dusta mau kan ikan ngambil mereka gak ada mau aku ambil kembali Pak Haji lalu aja lalu ambil hatinya lalu menganggap Pak Haji sudah Pak Haji bagus juga sudah kembali sudah akhirnya si pengemis ini beli data-data tangannya ambil duit sepok tuh ya sahabat kasih gitu ya Pak. Nah akhirnya dibawanya ke pasar di pasar aja pakai kisah dalam kakawalannya di WA nya sebentar kakawalannya jadinya ada juga bukan pengemisnya ada grup WA nya juga ini ya kan grup WA nya datangan ya datangan akhirnya di pasar itu ribut orang daur kenapa? Aku artinya digali Pak Haji yang disitu duit segepok umat dihitung dia lawak akhirnya ulang toko-toko di pasar keluaran juga ya kan hubungan toko di pasar ramai itu mahal ya patung itu ulang di pasar itu kalau orang di bank itu sekalinya 10 juta sahabatnya itu ada urban ya kan lalu kepikir bukan iPhone 13 saja loh siapanya nih si pengemis nih akhirnya hari itu di pasar ulang bilang anak seharian mengesahkan itu ya sudah akhirnya anak masih Pak Haji ini kebetulan hari itu ada di pasar juga balik ke rumah lalu menakuni abahnya Pak iya Pak yang hari ini tadi pian ada membalik orang duit ya Pak iya Pak pian membalik sedekok iya orang biasanya kan program sih di pasar kayak jauh bagar orang kan jauh sih palsu baliknya kan kayak itu Pak banyak bagar yang membalik ini 10 juta si pengemis tidak kajuk-kajuknya iya Pak jadi mun yang kayak itu caranya isu iya orang pengemis itu ulang tahun sudah kan tidak isu terdapat pula di pasar pian disuruh abah ulun anak sidin yang membalikin duit semalam pian disuruh ke rumah kenapa? terjadi kan? maka ketukanlakan iPhone mulai kabeh
Pokoknya abah berkiobian, aku tidak tadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Haji, pian dia kami ngeulun, nggih. Ada apa Pak Haji? Tadi jadi dari kembali ngambil 10 juta sama Pak Haji. Duitnya separuh Pak Haji itu kan? Dan siapa aku kali jadi? Enggak ada Pak Haji. Hendak pian minta suruh menyuruh ulun membersihkan rumah Kak. Belum bersihkan. Minta tabasiakan sahabat nang muka rumah pian ini Kak. Belum tabasiakan. Ada Pak Haji. Ada Mbak Pak Haji. Aku mendagang ikan hari semalam yang aku beri duit 10 juta ikan daun jadi apa? Ya kan di pasar. Oh ini Pak Haji. Kenapa sih jadi daun? Wajar aja Pak Haji. Jangankan di pasar Pak Haji, mama abah rumahnya tak ada pernah memberi duit 10 juta. Di pasar lu tidak tahu orang yang memberi menjulung duit 5.000 bangsul Pak Haji 3.000 kan orang. Ya kan ini kan memberi 10 berapa nih? 10 juta. Oh, kayak itu Pak Haji. Jadi udah sih. Mun kayak itu caranya kita handakkan lagi. Nah. Bo Pak Haji, bo. Pak, itu sabar Pak Haji. Masih kada percaya aja ikam lagi. Semalam ikam kada percaya aku beri 10 juta. Ternyata benar. Nah, hari ini aku nak membalikan lagi. Handak lagi? Ya, Pak Haji. Berapa ikan handak nih sekarang ada aku handak ikan berapa handak? 10 juta kan? 20 kan? 30 kan? 100 kan? 200 juta kan? Ikan ku balik handak rumahku tak? Aku dulu ikan. Ya mobilku ambil ikan. Asal yang mini punya. Saya juga ada mini lah. Asal jangan bini punya. Mau paginya bujur-bujur terpaginya. Nah, kenapa ikan masih ada ragunya lagi? Cuma ya Pak Haji hari ini aku akan memberi ikan, terserah ikan, ambil sebentar. Asal yang bininya deh. Tapi hari ini pakai persyaratan. Nah, pakai persyaratannya. Lain disebut tadi. Ya kan syaratnya harus mendaki gunung akan mendaki. Mungkin menyuruh menyeberangi laut akan seberani. Anak dia suruh ulun memaut ban di laut itu aku cibuk namanya. Wah. Nah, ini syaratnya kayak dia. Lah, ikan mau lah mengganti anakku. Mengganti anak Pak Haji. Ada kayak Pak. Aku kepada terus terang aja ikan aku disuki bisa kan? Oh, kemampuan saya dia. Mobil pian di muka rumah iba, mau yang rumah pian pada membuat menikah pulang. Nah, cuma ya Pak Haji, aku ini suki cuma ada malahnya sedikit. Nah, pada Pak Haji, aku ini dari ada isi haritan. Nah, kayak itu ada isi haritan. Dan aku hari tadi sudah berobat kemana-mana, sampai ke luar negeri aku berobat. Kan mau baik, ya kan? Jadi aku sudah putus asa berobat kalau ke dokter, jadi aku mulik aja. Jadi itu jalan mulik baik itu berobat aku alternatif aja lagi sudah di kampung. Lawan orang-orang pintar lah kita. Jadi ujian orang pintar, Pak Haji, ini penyakit gak bakalan mau sembuh gak bakal nih. Cuman satu-satunya Pak Haji, ini penyakit, punya ada yang menggantikan. Nah, kok baik? Penyakitnya kayak itu deh. Harus ada yang menggantikan. Kenapa darahnya? Saya semangat benar ya kan? Yang menggantikan. Sekalinya Pak Haji membuka baju, dengan lampanya kan dada. Sekalinya awak nih, sekalinya bak korengnya. Koreng lonak gitu. Lonak. Koreng jadi si pemimpin. Lawan bau-baunya pula. Bau-baunya pula. Nah, ini penyakitku. Jadi tidak lagi aku ini, walaupun aku sugih, karena artinya duit itu aku, ya kan? Aku kada tahu perseruan, makanya kampung lah, ya kan? Bahkan aku makan ayam kampung, kamunya kada, intal itu makan mereka, tetap aja intal ayam kampung, ya kan? Kayak apa nih? Jadi sih aku sia-sia aja, disehatkan ini ada mau berjalan. Ya kan? Nah, jadi ikan maukah menggantikan posisi aku? Ya kan? Ikan menggali, nampak korengan, aku yang minta siswa loh berdua. Kayaknya panggilan, minta waktu sama panggilan. Sekalinya berpikir. Kesempatan suki itu ada harapan kecuali hari ini nih. Ini kesempatan emas nih untuk aku jadi orang
jadi orang kaya nih. Tapi amun aku sugih, aku jadinya bisa penyakit itu. Yaitu setelah menimbang dan seterusnya. Setelah lagi kita kurang sebakon adalah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memikirkan dan seterusnya, ya kan? Jadi pasti ada sudah keputusan ada bagian. Setelah menimbang bagian terusnya mikirkan dan macam-macam, memutuskan bagian. Ya kan? Langgari ini ya bagian aja pian jadi enggak. Langgari itu pian aja ulang saja biar itu susah. Tetapi kan masih kawal tempat saluan makanan ayam kampung dia. Ada kita kawan nih, kada kawa, kada mau biar ayam kampung kada mau makan. Ya kan, ulun masih kawa pemol lagi pagi ini. Kebarang aja ulun di bawah bapak kak, ya kak nongkrong aja kak. Mungkin kada kawa apa gunanya? Nah, dia pagi nasi dia pagi. Nah, ya kak, berarti dia pagi pilihan ikam, keputusan ikam bahwa ikam mengambil nikmat sihat daripada harta itu tepat. Jujur ikam aku keluar rumah di jalan. Kenapa orang terganggu dengan melihat kampung gorengan ini? Jadi aku kalau apa-apa, apa gunanya harta? Nah, jujur ikam dia pagi. Nah, cuma dia pagi bagus pagi nih. Sekarang aku takut apakah nikmat dunia, nikmat harta, apa atau nikmat kesehatan? Ya kan? Jelas pagi, ya kan? Besar nikmat kesehatan. Nah, yang pagi, sudahkah engkau berterima kasih dengan orang yang memberikan kesehatan? Nah, itu ya, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Ya, untuk sementara setelah ini kita lanjutkan. Ya, nah itu makanya jangan lupa kita itu apabila kita guring makan tanpa memakan obat, ya kan? Apabila kita makan tanpa berpemantah, ya kan? Apabila kita berjalan tanpa pakai tongkat, ya, sudah cukup olang-olangilah olehmu di lidahmu itu dengan kalimat alhamdulillah, dikit-dikit alhamdulillah. Apa kita makan guring malam ini banyak anggap di tilang, ya kan? Ngaruh, berjalan laju banget, makan kurang dagingnya ya. Artinya harus bertambahan kan ayam betul, jangan sebutin aja dia. Ya tambah apa lagi? Maka para bidya iman orang-orangilah olehmu terus-teruskan qaula alhamdulillah. Nah itu kan, ya kan? Penting itu ya Pak. Ada orang sebutin ini di jauhan datangnya ke sini. Ya kan? Nah, dan dari para hadirin hendaklah kita bersyukur dalam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala yang kalau ya. Ada pemain MU kok MU. Satu juga boleh kok. Pemain MU itu dulu ini sudah di depan ada namanya Rooney. Tahu Rooney? Hah? Wayne Rooney. Oh. Wayne Rooney itu pemain MU lah. Nah, itu jago banget ya. Kayak apa? Wah, artinya sudah menempok bola kan? Wah, artinya. Nah, cuman sayangnya MU Rooney itu rambutnya kan tapi berambut. Ya Pak, ini botak bola kita. Wah, makanya kejadian mangkok bolanya. Wah, ini di akhir-akhir MU Rooney itunya berambut. Kenapa? Karena ini ada teknik cara menumbuhkan rambut jadinya ada longor lagi. Berambut cumannya berapa? Harga seperti rambut itu berapa harganya? Makanya setelah di akhir-akhir itu MU itu kopan itu kan tajam lagi. Kenapa ini sayang uang isinya betul? Ujuran mengenai apa rambut kita yang harganya semilahnya ini apa harganya? Maka cukup aja wa in ta'uddu ni'matallah lah tuh. Amun kita di jari kita sakit, nanginnya sempit ada keren lagi kita rokok. Ini sudah merokok. Amun rokok kayak ini ada keren. Ya kan karena lalu kejantannya dulu. Rokok ya. Wah, ya kan? Maka apa sekali menulis sekali wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Mana belum mikrotin mana? Lalu mengira nah jadi hendaklah kita syukuri jujur supaya ya kan la in syakartum la azidan nakum. Makanya kesehatan kita jaga. Ini banyak yang kayak ini lah. Orang ini mencari duit.
sekalinya mencari duit, kalau tahu lagi dia diri lagi, ngaranya mencari duit tapi mengorbankan kesehatan. Limbahnya dapat duit, kesehatannya berkurang, akhirnya dikali pulang itu kesehatan. Kan aneh loh. Ya kan? Mencari duit mengorbankan kesehatan. Setelah dapat duit, dapat ya kan kesehatan hilang, limbah hilang, dikali pulang itu apa? Kesehatan. Kan terbuang-buang loh. Nah, jadi mudah-mudahan kita dapat mensyukuri ini nikmat, tapi syukur yang sebenarnya. Nah, syukur sebenarnya ini ngalih. Kenapa? Karena hati syukur yang sebenarnya itu sarful abdi jami'a ma an'amallahu, maka jami'a ma an'amallahu alaihi lima khuliqa li ajri. Menggunakan seorang hamba definisi syukur ya, menggunakan seorang hamba sekalian barang yang memberi nikmat oleh Allah kepadanya, semua itu digunakannya untuk apa yang diciptakan. Di tubuh kita ini banyak keciptaan Tuhan. Ya, rambut, kepala, hidung, lagi mulut, ya, tangan, kaki, perut, ya kan? Sepertaan itu kita gunakan dibawa dalam beribadah sepertaan, tapi yang bisa dikit baru lagi pernya. Nah, maaf aja bersinggungan, ini memadahkan ininya. Amunnya kita baca salawat aja paling berfungsi muntuk. Paling tangan berfungsi punya mau tidur, punya apa pajamnya, amunnya mau pajam berarti hanya sekadar mulutnya disebutin. Padahal di tubuh kita ini bukan hanya doa, bukan hanya mulut, membaca Quran kadang sama juga itu, kayak kan? Atau kita menolongi orang bergawi tangan aja berfungsi, ya kan? Untung kita kan berfungsi. Berarti itu bukan dinamakan syukur yang sebenarnya, tapi yang namanya syukur sebenarnya itu adalah sebertaan anggota yang diberikan Allah kepada kita ini kita gunakan untuk beribadah. Karena kita ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini tujuannya nih. Nah, makanya apa itu? Tapi para hadirin, ada satu ibadah yang mana ibadah ini apabila kita kerjakan, apabila kita gawi, maka seluruh tubuh kita ini ada ketinggalan sedikit juga pun semuanya akan ikut beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu Pak, berarti inilah ibadah yang paling apa nih? Paling top nih. Kenapa? Karena seluruh tubuh kita akan umpat seperti beribadah. Apakah ibadah itu namanya? Itulah yang diibadahkan ibadat sholat, ibadat sembahyang. Ini sembahyang. Kenapa? Karena kalau kita sembahyang, seluruh tubuh kita ini akan ikut beribadah. Dahi kena apa? Ya Pak, mau kita sujud dahi kena. Karena amunnya ada apa? Amunnya ada sok atau dikenakan dia cuma kayak ini, sok sembahyang. Ya kan? Ada sok banyak itu, tahu lagi ya kan? Bersumbang kayak tanggui, ada tahu langsung yang ada sok. Kenapa? Ini diempat ini, nggak itu lalu ada sok. Syaratnya itu ini harus apa? Harus terbuka sebahagian dahi lah. Maksudnya sebahagian ada tahu itu. Sujudnya itu sebertaan dahi. Oke, sujudnya loh. Ya ada orang pelajaran sembahyang itu dia pada guling rambut ada kayak itu, amunnya ada rambut kayak itu ada sok sembahyang itu salah juga toh. Kenapa? Lah ada sok tuh rambut tak keluar tapi rambut itu menutupi apa? Menutupi seluruh dari model rambut siapa ya? Dora ya tahu Dora? Hah? Bapak nih kayak itu lalu kan? Nah ada sok toh. Tapi amun kita sembahyang kayak itu, rambut di sini ada kayak itu, ya nggak bisa tidak. Jadi pada ahli fikih pulang ya. Ya, jadi amun orang sembahyang rambut ada kayak itu, sok aja kan? Sok aja. Kenapa? Karena yang wajib itu mengenakan sebahagian nama. Jadi kalau ada juga orang sembahyang itu mengenakan seluruh nama. Seluruh dahi, jadi artinya di sini kan, di sini kan, karena namun yang
kayak pada awal-awal itu. Dunia begisang kayak itu. Kayak kan, nah, kalau soal kayak itu kan, ya, ini kadang kurang nih belajar tapi salah, belajar salah. Ada lembaga dari aman ada rambut kayak itu apa? Ada sok. Lalu sembahyang itu kadang-kadang dia ada pakai kupiah, mengejaran apa sih? Kejaran apa? Satu tangan, satu tangan itu. Jadi dia Tuhan, enak sembahyang kan? Camping dia itu, naik ke gunung nggak? Tidak kata tangan. Kalau tidak apa? Ada yang mau gunung itu kan sembahyang, kayak ini rambutnya panjang. Jadi begitu dia ruku, rambut itu sudah apa? Bawah. Jadi di mana sujud ya? Ya kan? Kalau nggak apa namanya tuh? Guntingannya yuk, stokon yuk kan? Ya? Stokon yuk loh itu. Nanti itu betul tak? Nah itu akibat belajarnya salah. Belajar salah. Makanya ada ilmu dinun. Panzuru amman ta'khuduna dinakum. Namun kita mengaji ilmu ini karena kita ini mencari agama. Panzuru, maka pandang olehmu bujur-bujur ilaihi bujur-bujur. Dari siapa kamu mengambil agama? Lah ini kita mencari duit. Amun mencari duit kita salah ya rugi duit aja. Tapi amun yang kita mencari ilmu salah mencari agama. Jadi Imam Malik ada ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama. Dari karena itulah jangan sembarang mengaji. Ya kan? Nah, itu tak. Nah, jadi orang sembahyang ini sebertaan tak berfungsi anggota. Jadi di sini hidung dikenakan juga. Jadi orang hidung harus baik. Ya kan, makanya si hidung jangan cuma benar. Kamu cuma benar, terus namanya terus hidung. Kamu dasar ciptaan yang kayak itu. Ya kan, bulu hidung, patah hidung. Mau tahu kan jangan juga. Pina wemek benar, dipisahkan lah nggak ada lagi. Kada kau itu. Nang hidung tuh lang sedang tuh, lang nama tuh lang sedang si hidung tuh. Makanya lang sedang si hidung tuh, ya model kayak ini kan? Itu mbak, itu kayaknya ada deh bang. Tapi yang kita sedang coba pakai pesek mana lah? Gua muji diri kan, soalnya mau kada umurnya kada umur sendiri, kan mau muji diri itu saya apa lagi? Ya. Mbak, tangan berfungsi kan? Ini lutut berfungsi kan? Batis berfungsi kan? Seperti berfungsi. Ya kan? Maka bacaan dalam sembahyang ini apapun jenis bacaan ada dalam sembahyang. Aneh juga. Ya kan? Quran adalah, salawat adalah, tasbih adalah, tahlil adalah, tahmid adalah, sepertaan jenis bacaan ada dalam sembahyang. Itulah luar biasanya. Padahal sembahyang ini ya kan menggawinya paling 5 menit sembahyang tuh. Ya kok itu di sembahyang itu paling 5 menit. Sembahyang paling 5 menit. Tapi di waktu 5 menit ini apapun jenis bacaan ada di dalam 5 menit. Ini aneh khusus sembahyang. Luar biasanya. Kalau orang ke sembahyang sampai 5 menit khusyuk kan orang tuh. Kamu di Jawa ada yang 20 rakaat 7 menit ya. Kayak ada orang yang tarawih 20 rakaat 7 menit. Allah Akbar jangan kayak itu. Nah inilah luar biasanya ini sembahyang. Makanya sembahyang ini jaga ujung-ujung. Ya kan? Kenapa? Amun kurang sembahyang berarti yang biasa mensyukuri nikmat yang sebenarnya. Makanya para hadirin, ya kan, Rasulullah SAW beliau ketujuan sembahyang. Makanya ya Nabi, ya kan, wajulilah qurratu aini bis shalah. Dijadikan orang dingin mataku ini di dalam sembahyang. Artinya apa? Hobiku itu kata Rasulullah yaitu katujuh sembahyang.
Hubbi ilayya min dunyakum salasan. Di dunia ini Nabi maka tujuan aku tiga. Dunia pertama aktif Nabi. Aku katuju baginya kau. Nanti tujuannya kau. Makanya ya kan kita dari orang minyak kalau makruh kenapa menolak itu makruh. Nabi pada awal situ sudah dapat. Sudah harusnya karena Nabi itu baginya harus itu kan. Nah, apalagi kita ini ya kan wajakan ini ya kan dan ada orang memberi minyak harus jangan ditolak kayak masyarakat ya. Pada-padanya membawa datang pulang situ. Jangan ditolak, sudah jangan. Jadi mau ada orang memberi minyak harum jangan ditolak. Cuman sayangnya orang memberi kan ada. Orang memberi seperti itu ya. Pak makhluk tau. Dan dikatakan minyak harum ini gunanya nanti iktibar dipandang tuh harumnya, lain kukusnya. Iya kan? Lagi cari itu harumnya, kayak kukusnya. Ini kadang harus ada prepen, harus ada mambulnya itu. Padahal mambulnya ini kadang-kadang ya tadi bisi garuk, yang dicari apa? Kayu jagung. Ya ini ada orang arwahan kan. Pokoknya kalau ada harus ada apa deh? Prepen sekalinya kayu jagung dibawa ke rumah aja pulang ke dia. Itu kadang-kadang itu maksudnya yang dicari itu namanya harum. Jadi seandainya kada pakai prepen tapi orang pakai setel aja banyak ya jadi sudah. Kalau perlu dia kan di ember aja kan anda ini kamu simpul kan ya memang harumnya yang dicari apa ya kan dan cari pulang minyak harum itu yang terlarang itu 500 gram maka kita 500 gram ini bisa ada imam diadukan itu umat imam dekat cium minyak harum siaran langsung wakil sini cari yang terlarang juga yang terlarang apa yang ada minyak harum mereknya Alkut ya Alkut lah Alkut ya mereka cukup. Nah jadi nanti aku kan tunjuk ini minyak harum bukan bisa jadi kalau bisa dibahas gitu ya Pak kalau dibahas makanya Nabi bin 9 10 mesti tidak. Nah wajhu ila qurratu aini bis shalah dijadikan hobiku itu sembahyang wajhu ila qurratu aini bis shalah dan Nabi SAW al-khabar annahu shalla hatta tawarramat qadamah. Nabi itu sembahyang sampai kaki sini apa bengkak. Oh daripada hobinya si sembahyang dunia bengkak itu kawalan 10-15 rakaat sampai bengkak. Lalu ujar Siti Aisyah alam yaghfirillahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya kan? Wahai Rasulullah kenapa pian sembahyang sampai bengkak-bengkak? Ya kan? Pian ini kan sudah dosa pian diampuni yang dahulu lagi akan datang sudah diampuni. Kenapa? Dia namanya itu apa jawaban Nabi? Jadi afala aqulu abda syakura. Hendaklah dari Nabi jadi hambanya yang bersyukur. Sudah dijadikan seorang Nabi, sudah diulang jadi seorang Rasul, bahkan menjadi pemimpin para Nabi dan Rasul. Ya kan? Yaitu pemimpinnya ulul azmi. Nah lalu Nabi aku mengatakan bersyukur. Nah Nabi mensyukuri nikmat dan nikmat yaitu dalam dibawa si jinsam bahaya. Mudah-mudahan kita dijadikan kayak itu juga. Menjadi orang yang hobinya bahaya. Kalau bisa kita mudahan mati dalam keadaan bahaya. Kemudian di Makaulah, guru semat, guru padang, yang mati di sini dalam keadaan apa? Sumpah ya, malah dalam keadaan sujud. Ini tuh kita cari nih. Jadi ya kan, tapi itu harus dilatih lah. Harus dilatih. Ini kayak apa? Kenapa aja harus dilatih? Orang makan sayur, tak pertamanya nyaman jangan. Orang makan sayur, pakai kan makan. Ya, tapi aku sudah patuh makan sayur itu karena kau makan orang tanpa sayur. Ya kan? Karena ini buat kesehatan bagus baik benar. Nah, jadi kayak kita. Lalu Nabi mensyukuri dengan dibawa sini sembahyang. Karena dengan sembahyang seluruh anggota kita akan ikut beribadah kepada Allah. Nah, kayak kita sembahyang itu hebatnya kan. Jadi kita akan datang sembahyang.
Sumpah yang ini imung, tidak ada imung. Badannya asal pulang. Astagfirullah. Jauh ada kabunya supaya sunat, lang wajib jadi nak. Mana hanya jokor asal pulang. Mujur juga orang lembang itu salah. Mujur aja. Orang apa harus kayak ini? Limpahnya tak datang azan, ahlan, ahlan wasahlan, selamat datang wahai sembahyang, selamat datang wahai ibadat yang paling afdal. Ya, jaga itu sembahyang, jangan tak dijaga. Di Quran, hafidhu ala salawat. Itu kan itu. Jaga Tuhan. Dan lepaskan Tuhan oleh Tuhan. Hafidhu ala salawat. Jaga Tuhan. Jujur itu seluruh sembahyang yang wajib. Sembahyang yang wajib itu berapa? Berarti sehari semalam berapa? 5 kan? Ya, dan sehari semalam berapa? 5 kan? Ya, hitung kan jujur kan? Zuhur. Nah lagi asar, maghrib, isya. Jadi apa? Hah? Iya 5 loh. Itu yang saling tunjukkan. Yang salah ya? Zuhur, asar, maghrib, isya. Apa aja? Hah? Gimana sebutnya tinggal kan? Hah? Subuh kasihangan, subuh kasih. Nah, amunnya kasihan berarti kita ada nuruti suruhan Tuhan, jaga sabataan. Supaya nanti jaga 4 aja, subuhnya diganti yaitu dengan sembahyang duha, tapi kok kunut. Nah inilah jaga sembahyang itu. Namun kita menjaga sembahyang, insyaallah kita pun akan dijaga oleh Allah. Ujian Imam Zuhri ini gurunya Imam Malik nih, kayak Anas ya. Kayak di sini dakhaltu ala Anas ibni Malik, ya kan? Di Dimishq. Aku pernah melayani guruku di Dimishq Syria, yaitu Anas sahabat Nabi, Anas bin Malik di Dimishq di Syria. Sekalinya wahwa yabki, sekalinya guruku Anas bin Malik, Anas nih, sekalinya menangis. Ini Anas bin Malik, sahabat Nabi, khaddam Nabi, ya kan, khaddam Nabi selama berapa? 10 tahun bahari Rasulullah datang ke Madinah, tetap hijrah. Limpahnya datang ke Madinah, seluruh penduduk Madinah turun menjemput Roh dan seberkat memberi hadiah kepada Nabi, macam-macam hadiah keimungan. Sekalinya datang mamanya Anas membawa Anas. Wah, jadi dan mamanya Anas, wahai Rasulullah, ulungkan dan aku yang misi nanti bali-bali akan bawa dia. Cuma membawa anak aja, anaknya Anas harusnya jangan jadikan dia hadam dia. Ya kan, jadikan hadam, biasanya anak yang pintar nih. Ya, sekali lalu Anas bin Malik ini bahadam lawan Nabi selama 10 tahun. Ya kan? Nah, begitu 10 tahun bahadam lawan Nabi, itu dapat doa khusus dari Nabi. Diangkat Nabi, tangan sini kepala Anas ya. Ya kan, kayak itu lalu didoakan Nabi dan Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu. Allahumma akfir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ini doa Nabi lawan, ini bakat menghadap lawan hebatnya. Ya Allahumma akfir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, banyakkan hartanya ini Anas dan banyakkan anaknya ya Allah, dan masukkan dia ke dalam surga. Lepas itu mati Rasulullah. Lalu Anas mulai yang berusaha. Perlu nih, nyambung hidup nih. Ya kan, padahal ada isi ijazah Anas nih, belajar pegawai yang bisa. Kenapa? Anas bin Malik lalu Anas lalu berkebun apa di situ? Di mana? Di Makkah. Ya, manggis kan? Lu lihat lah. Dapat kurma. Mana pak sekalinya? Ya kan kebunnya Anas setahun itu 2 kali buat.
di zaman itu ada bang. Kalau ada kurma berbuah 2 kali, tapi kebunnya Anas kayak setahun 2 kali buah. Ya kan doanya Rasulullah. Nah, sehingga Anas menjadi orang yang kaya apa? Kaya raya. Dan Anas bisi anak berapa ya? 100 sudah anak. Anas bisi anak 100. Kalian keempat, tentu aja kamu punya 100, umur Anas panjang loh. Jadi kan bisa lagi sebut, ya Allah panjang kan umurnya, kan perlu lagi. Kenapa bisa anaknya 100? Berarti umur ratusan kali 2. Nah, bisa maka anak-anak ini hafal Quran selesai. Isi 100 ya. Ada udah tapi behiri pada lu. Pang isi 100 kok. Langkul hiri tentu aja. Jadi ini anak sih banyak enggak? Nih, itu langkul behiri pada. Iya kan? Ini kayak apa deh? Jangankan 100, si itu menjadi-ada. Oh, akan ada. Jadi ujar Anas, Masya Allah, doanya Rasulullah, Masya Allah. Jadi ujar Anas, ya tinggal lagi doa Nabi yang terakhir kepada, yaitu masukkan dia ke dalam surga. Ini Anas terlalu berkesan lagi. Sini mati lagi. Ini mati awal lagi berkesan. Dan lagi anehnya rambut Anas ini kadang mau uban, karena japaian Nabi itu. Sini, kadang uban. Jadi ubannya itu kena-kenanya, jadi kayak gitu. Kok ubannya? Ya, Masya Allah, luar biasa. Nah, jadi ya kan Anas ini termasuk orang ya kan orang 6 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Ya kan, termasuk nih 6 orang perawi hadis yang paling banyak sahabat Nabi, termasuk Anas bin Malik. Ya kan? Nah, lalu ujar Imam Az-Zuhri, aku pernah mengalami guruku Anas ya kan di Misr Syria. Limpah itu huwa yarki. Sekalinya guruku Anas ini menangis. Ya, kenapa biar guru itu nangis? Kenapa guru? Anak mencari ya kan ayam kampung kan? Kalau ayam kampung ada ayam resnya. Ya kan? Kata jen, Mbak Mayuki ya. Apakah yang menyebabkan dia menangis? Nah, jadi jawaban Anas bin Malik, ma'araftu syai'an udrikuhu illa wa hadhihi shalah. Tidak ada aku mengetahui, memperdapati ya kan akan sesuatu kecuali ini sembahyang yang paling hebat. Aku di sini hadis berapa ribu hadis apa? Aku di sini belajar langsung lawan Rasulullah. Belajar aku lawan sahabat-sahabat Nabi yang senior. Ya kan ilmu ini waktu di kedepangan ilmu Anas, tetapi ujar Anas dari sekian ilmu yang aku pelajari, daripada sekian ilmu yang aku dapati, yang aku pahami, sebertaan itu tidak ada illa hadhihi shalah, kecuali ini sembahyanglah yang paling utama. Titik yang asal. Ya, karena ada sih melebihi daripada sembahyangnya. Ya, karena ada makanya paling afdal ibadah itu apa? Sembahyang paling afdal, kecuali yang dapat mengalahkan 2 kalimat syahadat. Tapi 2 kalimat syahadat ini di dalam sembahyang ini ada. Ya kan? Nah ini hebatnya sembahyang. Ya kan? Ya. Tapi dari Anas, hadhihi shalah qadiyat, yang menyebabkan hukuman Anas bukan kayak itu. Aku melihat sekarang ini sembahyang sudah mulai disia-siaan. Sembahyang sudah mulai diringan-ringanan. Sembahyang sudah mulai tidak diperluai. Ini yang menyebabkan aku menangis. Kenapa? Gejala-gejala orang sudah ada sembahyang tidak ada di zaman Sayyidina Anas. Maka sembahyang ini awal ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah. Awal-awal yang diperiksa di hari kiamat apa? Sembahyang. Fa in wujidat tammatan. Jikalau sembahyang ini didapat dalam keadaan sempurna. Bujur, ini kayak gini. Amun orang takut kalau kita sudah kalian sembahyang ya. Amun kita sudah yang dijawab sudah. Amun takut sudah sembahyang dan dulu nih yang dijawab sudah. Kenapa sih jawab mudahan diterima? Kenapa? Apa gunanya sih kita sudah sembahyang amun kada jawab? Kada diterima karena ada sok. Jadi jawab dengan mudahan diterima. Maka amunnya diterima wasairu amalik.
dan gawian pernah inya gawi kebaikan itu alhamdulillah ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pakai wujidat so amun sembahyang ini didapat dalam keadaan kurang, ada sohnya gawi walaupun sembahyang juga, maka ditolak itu sembahyang amal yang lain dari pandangan juga. Harus saya itu Tuhan itu ada terima juga. Nah ini maka biarlah. Tapi ada menyinggung sini adalah ini ada di sini tak? Jangan lupa menggunakan diri kampung belum salah boleh itu. Di orang Bali boleh bacaan gitu. Di sini kalau ini di kampung belum jadi sekalinya acaranya oleh orang kampung mendengar juga sekalinya. Di mana boleh kalau di demo orang kampung kan? Kenapa sih itu bacaan? Jelek-jelek kampung kita ya? Itu hidup di mana artinya? Ya kan? Ya kan? Maka hadirin ujungnya juga maka banyaknya orang yang baik-baik itu panduan dan dalam Quran bagus benar tapi kan sumpah dia. Nah kita sakit benar kasihan banget maka amalnya itu kadang diterima karena sembahyangnya ada ya Pak. Nah jadi belajar sembahyang kamu jujur ya kan setiap kamu sembahyang kedua sembahyang harus diterima di antaranya prosesnya ya mulai kita beristijah kayak itu kampanyenya mengkaya apa, baudunya mengkaya apa, itu nih. Ini ya, budu besar. Di antaranya di sini ada. Cuma mewanti-wantinya kita masuknya ini lewat. Ya, ini kan kalau ini, babinian kali ini babinian. Ada babinian. Ya, ada kan? Baru ke situ ya kan? Kada itu Pak. Wah ini trennya beginian. Pakai beginian. Kenapa? Wah ini kan bukan beginian bakotek kan? Bakotek loh. Yang tangan dia apa itu? Di kotek itu. Nah itu bahannya pada sampai. Maka koteknya kadang-kadang begini bang juga. Ini tangannya di batas bis juga. Kotek itu. Tapi bakotek umumnya bakotek ini mengumpul pada sok. Kenapa wajib menyampaikan air ke anggota wudhu? Amunnya bakotek ada sok, ada sampai baik bakacar lah. Bakacar ada apa tuh asal aja. Amun koteknya ada sampai di apa nih? Di kuritis. Nah itu ada sok bakotek tuh, ya kak? Kecuali sini-sini air. Amunnya air tadinya berarti ada sok. Bahaya, tapi kotek ini ya ada apa-apa. Tapi kan masalahnya kalau kita mandi wajib benar kan? Nah mandi wajib atau ini suci daripada haid, waktunya dikit benar lagi. Ya kanyakinya tak ada kotek di bawah sembahyang, sampatnya sembahyang lagi. Cuma gara-gara kotek, saya udah dibuangin aja nih. Koteknya terbalik, baru mandi tak keluar dulu waktunya. Nah gara-gara kotek tak keluar sembahyang. Ya Pak, atau make up-nya bilang, Allah, nah aku ini yang benar. Gelam apa? Hah? Gelam, hah? Gelam air. Gelam apa? Itu ada waktunya. Wah itu, bisa kada sampai tadi itu melingsir. Jangan sampai itu hidung lagi melingsir. Ya kan? Dari itulah wujud jaga disebabnya wujud di Quran kalau tadi menyebut itu alas salawat jaga pak ini sembahyang. Makanya Pak Hadi orang-orang di Malaysia ternyata orang-orang Malaysia. Nah orang Malaysia itu banyak dari Indonesia apalagi ke Jawa Barat di Bandung itu orang Malaysia banyak. Karena mulai Malaysia Bandung itu ada pesawat langsung pulang jadinya murah kan bertukar di Bandung itu murah. Jadi impor sebenarnya itu di pasar baru yang di Bandung. Yang paling orang Malaysia lelakiannya, babiniannya, ini botas lah, lelakiannya botas. Nah periksa aja, insya Allah tak hampir kau dipastikan. Lihat dia orang Malaysia itu mulinya berjalan, baik lelakiannya atau babiniannya, akunnya lelakiannya ini botas buka di atas isinya pasti rapi. Mulia babiniannya berjalan itu pasti olehnya. Periksa ya dalamnya itu pasti bukan hati orang Malaysia tahu. Karena apa? Daripada ini menjaga ini ma'amalakan benar papadahan guru-guru yang ada di situ. Nah kau itu alas salawat. Jaga itu sembahyang. Budi-budi kan jadi kita namun kita anak bergawi kan, anak berjalan kan.
hendak belayaran kan, hendak berziarahan kan, pikirakan sembahyang caranya di jalan tawa ada. Amunnya cager sembahyang tak ganggu, ada usaha jadi, ada usaha jadi. Tapi jangan gua, paling mandi goy orang berjalan orang lah, nah pada dulu, kayaknya di jalan tawa sembahyang jadi. Wow, binangku benar. Tamat berdiam jadi tak ada. Tapi jangan sembahyang di mana? Apa kami daerahnya di mana? Mana yang sembahyang di pada kau tagawi banyak sekali atau haul ya inilah yang menyebabkan Anas bin Malik mana? Ayo sembahyang karena kurang sembahyangnya insya Allah selamat. Ya kan sembahyang pernah di zaman Nabi? Pernah di zaman Nabi? Sedang ada? Ada juga, tadi ayatnya sih ada juga. Kita kan boleh habis dulu. Ya, jadi para hadirin, ayo ada dari ya momentum sembahyang ini adalah ya oleh-oleh yang terbesar yang dibawa Nabi dari perjalanan Isra wal Mi'raj. Ayo kita jalankan sembahyang ini. Ya kan kita sembahyang dan sembahyang itu diumpati peraturannya mulai di semenjak kita wudhu perlahanmu alladzina fi shalatihim khusyu'un diganti sunat-sunatnya digawi apa-apanya itu digawi insyaallah hidup kita ini akan selamat ya kan kita perbaiki sembahyang ini maka keadaan kita pun akan diperbaiki oleh Allah. Ada kesempatan Nabi mengambil langsung dari Allah diundang langsung Nabi Muhammad oleh Allah untuk mengambil ya kan oleh-oleh terbesar yaitu ibadah sembahyang. Makanya jangan disuruh ya kamu as-sabi idza balagha asburu as-sabi bisalah idza balagha sab'a sinin. Amun bisi anak umurnya sudah 7 tahun jangan ada suruh disumbah ya wa ribu alaiha idza balagha 10 sinin. Amun sudah umurnya 10 tahun ada sembahyang pukul. Kenapa sembahyang ini beratnya luar biasa? Wa inna 'ala kabiratun illa 'ala khasyi'in. Orang sudah tua ada waktu sembahyang. Ya kan kita suruh sembahyang pada sembahyang berapa 5 menit ya atau suruhnya kepada mantun baninya gitu kan bentar ya bola suruh ini sembahyang pada sembahyang 5 menit lawan suruhnya ke pasar bakal hari yang mendatang tuh ini gitu kan daripada sembahyang ini ya banyaknya gangguan makanya sembahyang ini suruh Nabi kalau jangan ada dilajari disuruh sembahyang ya aku lagi dilanggar orang sudah azan sudah qomat lagi sembahyangan terlanggar tapi abahnya dulu kan ini ada nyawa ini kan bisa Tuhan mau tapi itu ini jangan dilanggar ini karena mulu kan Bapak kurang Tuhan mulu kan Bapak karena jadi ya makanya itu di kampung kan karena melihat nih sembahyang ini amannya dilanggar tak tidak makmur bagus tak makmur kalau itu nih harus ada takun kena biasanya ulang-ulang ternyata anak ke kampung kita ternyata atau kita nih anak luka rumah di kampung mana kan ya kan kita kan kadang-kadang tahu anak kuliah pembakar di wadah pian kita bagus ya orang tersinggung orang ya kan aman aja kayak dia langgar keadaan lihat kita punya langgar itu makmur langgar itu banyak orang sembahyangan kayak itu rumah gitu insya Allah itu kampung yang Bapak, kenapa? Karena ibadah yang paling dicintai Tuhan di situ selalu dijaga. Tapi yang sudah di situ, ya kan sembahyang tapi ada, ya kan? Tapi ada, sembahyang masih hitung aja. Nah, ada harus saja di bawah di situ, rumah di situ, di Habib Jamal ada dan kesah Habib Jamal ada kekesan ya, nama kesah aku dari Jamal datang di Madura, ada mau kamar aku. Jadi dari zaman aku ini disuruh, aku dibeli malam itu juga. Pas sampai ke subuh, aku ada sembahyang. Jadi kita jalan kalau supir kita cari masjid yang bagus saja, nah supaya nama WC-nya nama macam-macam sudah kan. Seharusnya ada masjid bagus. Seharusnya ada orang bak, aku dari zaman yang wudhu. Ya Pak, as-salatu khairum minan naum. Sudah sekali itu masuk ada orang yang azannya di situ. Hanya komat, sidin dua komatnya limpahnya sidin komat jadi imamnya sidin 2 bulan
Ya kan, jadi si Siko aku jadi jalan situ di belakang. Maka koyoknya kayaknya lima tutung anak sayang istri letakkan yang kosong kalau diisi dan siapa ya kan, akhirnya Bu Wirid si lima Bu Wirid ini bilang Allahumma sholli, siapa yang ditolongan, akhirnya dijamah Pak tolong antarin saya ke tempat apa nih, kepala tanggal apa itu panitia najirnya maksudnya najirnya Pak tolong antarin saya ke najirnya, saya mau protes itu sayang ini artinya masjid tidak bagus ini kok nggak ada yang sembahyangnya sekalian kita tahu sini karena dia tahu kan saya sendiri najir itu nah ini parah nih Pak parah. Nah ya mudah-mudahan dengan berkat kita memperingati Isra wal Mi'raj berkat Rasulullah, berkat kita mengingatkan sembahyang ini yang paling afdal, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang kadujung menjaga lisan sembahyang supaya kita istiqomah dan anak kita pun kayak gitu. Wa rabbi ja'alni muqimus shalah wa min dzurriyyatina. Jadi kita ada ini sebagai tanda tanggung jawab kita sebagai orang tua mendidik untuk mengokohkan hati anak-anak kita untuk sembahyang. Masalah sembahyang mungkin apalagi Tuhan sudah tahu sudah, tapi kita rasa tanggung jawab kita kepada karena supaya sembahyang ini selalu tertancap itu di hati mereka. Nah mungkin itulah dulu mendapat untuk sampaikan dan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.